Baiklah, selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisa pelanggaran etika bisnis di Indonesia terkait kasus PT Garuda Indonesia pada laporan keuangan tahun 2018. Latar belakangnya, etika bisnis adalah seperangkat prinsip dan norma yang mengatur perilaku pelaku usaha agar bertindak jujur, adil, dan tanggung jawab. Di Indonesia, penerapannya diatur oleh berbagai regulasi, namun pelanggaran tetap kerap terjadi. Kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 sampai 2019 menjadi salah satu contoh paling mencolok, mencerminkan lemahnya tata kelola perusahaan serta dampak seriusnya terhadap kepercayaan publik dan pasar modal. Untuk dasar regulasi etika bisnisnya tersendiri, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan Peraturan OJK bagi perusahaan terbuka. Untuk deskripsi kasusnya tersendiri, PT Garuda Indonesia terbukti memanipulasi laporan keuangan tahun 2018 dengan mengakui pendapatan dari kerjasama PT Mahata Aeroteknologi secara sekaligus di muka, meskipun pembayaran belum diterima dan kontrak masih berjangka panjang. Dua komisaris, Chairil Tanjung dan Doni Oskaria, menolak menandatangani laporan tersebut karena dinilai melanggar PSAK. Tindak lanjut investigasi dilakukan oleh OJK dan BPK. Dengan hasil, praktik ini terbukti melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum dan etika bisnis korporasi. Sanksi administratif telah dijatuhkan kepada manajemen, auditor KAP, Tanubrata Sutanto Fahmi, dan Garuda Indonesia sebagai entitas. Untuk analisisnya, yang pertama, kejujuran. Manajemen secara sadar menyajikan informasi keuangan yang menyesatkan kepada pemegang saham, investor publik, dan regulator. Yang kedua, transparansi. Laporan keuangan yang seharusnya mencerminkan kondisi real justru dimanipulasi demi menampilkan kinerja yang baik serta artifisial. Yang ketiga, ada akuntabilitas. Direksi dan manajemen tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara transparan, komisaris yang kritis justru diabaikan. Dan yang keempat, ada keadilan. Investor publik dan pemegang saham minoritas dirugikan akibat keputusan investigasi berdasarkan informasi keuangan yang tidak akurat. Dasar hukum yang dilanggar, yang pertama itu ada pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 1995 tentang pasar modal, kemudian ada POJK nomor 29 garing POJK titik 04 garing 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, yang terakhir ada PSAK nomor 23 tentang pengakuan pendapatan. Penyebabnya yang pertama, tekanan untuk menampilkan kinerja positif pada publik mengingat status Garuda sebagai perusahaan terbuka. Yang kedua, lemahnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Yang ketiga, konflik kepentingan antara manajemen dan kepentingan pemegang saham. Yang keempat, budaya organisasi yang mengutamakan citra di atas integritas. Langkah penyelesaian dan pencegahan yang pertama penegakan hukum, sanksi administratif OJK, dan proses hukum pidana yang konsisten untuk efek jerah. Kemudian ada yang kedua, reformasi tata kelola, yaitu untuk memperkuat independensi komisaris, komite audit, dan mekanisme whistleblowing. Yang ketiga ada peningkatan kualitas audit, yaitu pengawasan lebih ketat terhadap KAP, termasuk rotasi auditor berkala. Yang keempat ada edukasi dan budaya integritas, yaitu pelatihan etika, kode etik yang kuat, dan keteladanan pimpinan. Dan yang terakhir ada penguatan regulasi, yaitu pembaruan aturan sanksi pelanggaran laporan keuangan yang lebih tegas. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya, kasus Garuda Indonesia adalah bukti nyata pelanggaran prinsip kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam bisnis. Kedua, pelanggaran ini melibatkan manipulasi PSAK 23 dan bertentangan dengan Undang-Undang Pasar Modal serta ketentuan OJK. Yang ketiga, lemahnya pengawasan komisaris, komite audit, dan budaya korporasi yang mengutamakan citra menjadi akar masalah. Dan yang keempat, dampaknya meluas, yaitu merugikan investor publik dan mengikis kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia. Kemudian sarannya bagi perusahaan, yang pertama bagi perusahaan itu yaitu memperkuat independensi komisaris dan komite audit, serta membangun sistem whistleblowing yang efektif dan terlindungi. Kemudian bagi regulator yaitu OJK maupun BPK, memperketat pengawasan KAP, menerapkan rotasi auditor berkala, dan mempertegas sanksi agar memberikan efek jerah. Yang ketiga, untuk akademisi maupun mahasiswa menjadikan kasus ini bahan kajian etika bisnis untuk membangun kesadaran integritas sejak dini. Dan untuk investor publik, agar lebih kritis dalam membaca laporan keuangan emiten dan memanfaatkan hak suara dalam RUPS. Sekian, terima kasih.